Halo investor dan tradership. Di bursa saham ada strategi investasi berdasarkan fenomena siklus tahunan atau seasonal strategy. Strategi ini tidak berdasarkan pada analisa fundamental perusahaan ataupun analisa teknikal, tetapi berdasarkan aspek siklus tahunan. Mari kita simak satu persatu di video yang kali ini. Ada 4 siklus tahunan di bursa saham, yaitu yang pertama, sell in May and go away. Yang kedua, always remember to sell in September and October, atau dikenal juga dengan nama Halloween effect. Yang ketiga adalah window dressing, dan yang keempat adalah January effect. Siklus pertama dan kedua, yaitu sell in May and go away, dan always remember to sell in September and October, atau Halloween effect, adalah dua fenomena bearish market. Sedangkan fenomena yang ketiga dan keempat, yaitu window dressing dan January effect, adalah merupakan dua fenomena bullish market. Istilah bearish berawal dari kata bear, yang artinya beruang. Istilah bearish berasal dari filosofi gerakan beruang yang mencakar ke bawah. Kondisi pasar saham disebut dalam kondisi bearish ketika kondisi pergerakan harga saham cenderung mengalami penurunan secara berkelanjutan dalam periode tertentu. Dalam hal ini, biasanya di periode bulan Mei pada sell in May and go away, dan periode bulan September dan Oktober pada fenomena Halloween effect. Fenomena sell in May and go away sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya yang tayang pada tanggal 15 April 2022 berjudul Sell in May and go away, mitos atau fakta pada bursa saham. Penurunan rata-rata harga saham di bulan Mei mulai terlihat sejak tahun 1694 di Inggris. Hal ini dituliskan oleh Financial Times bahwa bursa saham pada saat tersebut berada dalam masa penurunan. Investor besar atau big fund cenderung menjual dan meninggalkan bursa pada bulan Mei. Kalimat lengkap dari fenomena ini adalah sell in May and go away, don't come back until St. Leger's Day. Asal mula fenomena ini dimulai dari London, Inggris, di mana para bangsawan, pedagang, dan bankir biasanya berlibur di saat musim panas, yaitu pada bulan Mei. Sedangkan St. Leger's Day adalah hari berlangsungnya St. Leger's Stake, yaitu sebuah judi pacuan kuda yang ketiga di The English Triple Crown Winners yang berlangsung di pertengahan September, yang merupakan rangkaian turnamen pacuan kuda ras unggul Thoroughbred. Fenomena ini juga trending di bursa saham Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, di mana trader dan investor saham Amerika Serikat biasanya berlibur antara hari kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 31 Mei sampai hari buruh Amerika Serikat pada tanggal 6 September. Hasilnya, sejak tahun 1950 sampai tahun 2013, menurut Stock Trader Almanac, terjadi kecenderungan periode negatif pergerakan pasar saham selama 6 bulan, antara bulan Mei sampai dengan Oktober, di mana indeks Dow Jones Industrial Average hanya memiliki tingkat imbal hasil sebesar 0,3% atau jauh lebih rendah dibandingkan antara bulan November hingga April yang bisa mencapai 7,5%. Hal yang menarik adalah pada tanggal 9 sampai dengan 13 Mei 2022, IHSG turun dari 7.228,91 sampai menyentuh titik terendah di 6.509,88 dan closing di 6.597,99. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat video saya berjudul Sell in May and Go Away, mitos atau fakta pada bursa saham. Untuk fenomena always remember to sell in September and October atau Halloween effect juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya yang tayang pada tanggal 19 Agustus 2022. Fenomena always remember to sell in September merupakan kecenderungan turunnya rata-rata harga saham keseluruhan di pasar modal yang terjadi pada bulan September dan berlangsung hingga bulan Oktober, bahkan bisa sampai akhir November. Menurut Stock Trader Almanac, terjadi kecenderungan periode negatif pergerakan pasar saham indeks Standard & Poor's 500 selama
bulan September sampai dengan Oktober. Bulan September merupakan bulan terburuk secara rata-rata imbal hasil sejak tahun 1950, di mana rata-rata imbal hasil bulan September indeks Standard & Poor's 500 adalah minus 0,65%. Bandingkan dengan rata-rata imbal hasil bulan Desember yang memberikan hasil 1,59%. Sementara itu, bulan Oktober dikenal sebagai bulan Halloween yang mengerikan seperti namanya. Dan sering kali indeks global mengalami penurunan paling tajam. Seperti pada bulan Oktober 1929 yang turun 24% dalam waktu 2 hari. Tanggal 29 Oktober 1929 dikenal dengan nama Black Tuesday menghantam Wall Street karena investor menjual 16 juta saham di Bursa Efek New York dalam waktu hanya 1 hari. Akibatnya uang miliaran dolar dari ribuan investor hilang. Buntut dari tragedi ini pun mengakibatkan yang namanya Great Depression antara tahun 1929 sampai dengan 1939 di Amerika dan negara-negara industri lainnya yang menjadikan penurunan ekonomi terdalam dan paling lama dalam sejarah dunia industri pasar modal. Yang kedua yaitu Oktober tahun 1987. Indeks turun sebesar 22% dalam waktu hanya 1 hari. Pada tanggal 19 Oktober 1987, Dow Jones mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu sebesar 22,62% atau minus 508,32 poin dari 2246,72 menjadi 1738,4. Sepanjang 1 minggu sesudahnya, saham masih terus turun hingga lebih dari 30%. Yang ketiga, Oktober tahun 2008, indeks juga turun sebesar 22% dalam waktu 8 hari. Pada tahun 2008, salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat yang bernama Lehman Brothers mengalami kolaps hingga bangkrut, dampak dari subprime mortgage. Akibatnya, bursa saham Amerika Serikat terguncang dan bursa-bursa di negara lain ikut terimbas. Setelah pasar mengalami penurunan yang tajam, pasar akan kembali normal dan menunjukkan reversal trend atau tren balik dari downtrend menjadi uptrend dimulai biasanya pada akhir bulan November hingga memasuki awal tahun yang dikenal dengan nama fenomena window dressing dan January effect. Hal yang menarik adalah mulai tanggal 15 September 2022, IHSG turun dari titik tertinggi sepanjang masa atau all-time high di 7.377,5 sempat turun sampai tanggal 17 Oktober di 6.747,38 yang menjadi titik terendah sebelum kembali naik ke atas. Siklus ketiga dan keempat, yaitu window dressing dan January effect, adalah siklus bullish market. Istilah bullish berawal dari kata bull yang artinya banteng. Makanya logo atau patung banteng hampir selalu ada di setiap bursa efek negara manapun. Istilah bullish berasal dari filosofi gerakan menyentuh banteng yang mengarah ke atas, melambangkan pergerakan harga saham yang sedang naik. Kondisi pasar disebut bullish ketika kondisi pergerakan harga saham cenderung mengalami penguatan secara berkelanjutan dalam periode tertentu. Dalam hal ini, untuk periode bulan Desember dikenal dengan nama window dressing atau Santa Claus Rally. Sedangkan untuk periode bulan Januari dikenal dengan nama January effect. Window dressing adalah salah satu fenomena paling kuat dan paling konsisten di bursa saham Indonesia. Dalam 21 tahun terakhir, IHSG selalu naik di bulan Desember. Ini adalah salah satu dari bukti dahsyat fenomena window dressing di bursa saham Indonesia. Fenomena window dressing di mana harga saham selalu naik di bulan Desember bukan hanya terjadi di bursa saham Indonesia saja, tetapi juga terjadi di semua bursa efek dunia seperti Hang Seng, Nikkei, FTSE, DAX, Dow Jones, Nasdaq, dan lain-lain. Istilah window dressing digunakan sebagai istilah untuk strategi mempercantik portofolio investasi yang dilakukan perusahaan maupun manajer investasi atau fund manager yang seringkali dilakukan pada bulan Desember
sehingga fenomena ini juga dikenal dengan istilah lain yaitu December Effect atau Santa Claus Rally. Biasanya, fund manager akan memilih saham-saham atau market capitalization yang besar di Bursa Efek Indonesia. Siapa pelaku window dressing? Yang pertama, manajemen emiten atau perusahaan terbuka yang mempercantik neraca keuangan atau laporan rugi labanya agar memiliki kinerja lebih baik dari yang sebenarnya. Caranya dengan menetapkan aktiva atau pendapatan lebih tinggi dan menetapkan kewajiban atau beban lebih rendah dalam laporan keuangan. Sehingga dengan teknik akuntansi ini, perusahaan seolah-olah membukukan laba atau keuntungan besar, tetapi sebenarnya bersifat laba semu. Sehingga di laporan keuangan, labanya kelihatan besar, namun sebenarnya lebih kecil atau bahkan ada beberapa emiten yang sebenarnya masih dalam kondisi rugi. Yang kedua, fund manager atau manajer investasi. Kinerja dari fund manager dinilai dari NAV atau Net Active Value reksadana yang dihasilkan di akhir tahun. Bonus dari fund manager ditentukan oleh kinerja NAV dan portofolio reksadana yang dikelola olehnya pada tanggal di akhir tahun. Sehingga seringkali fund manager akan berusaha maksimal agar portofolionya terlihat cantik di tanggal akhir tahun, agar klien, investor, pemegang saham, dan pemilik perusahaan terkesan dengan hasil kerjanya. Fenomena window dressing ini sudah terjadi secara berulang selama 21 tahun, sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2021 di Bursa Efek Indonesia, di mana tiap bulan Desember IHSG selalu naik dalam 21 tahun, sehingga ada potensi kejadian tersebut juga akan terjadi pada bulan Desember tahun 2022 ini. Window dressing seringkali masih terasa efeknya sampai dengan awal tahun depan, yang seringkali dikenal dengan istilah Januari Effect, di mana pada bulan Januari mayoritas harga saham kecenderungannya juga naik. Hal yang menarik pada tahun 2022 ini, fenomena window dressing dan Januari Effect didukung dari sisi analisa teknikal, di mana saat terjadi penurunan karena fenomena Halloween Effect pada tanggal 15 September 2022, IHSG turun dari titik tertinggi sepanjang masa atau all-time high di 7.377,5, sempat turun sampai tanggal 17 Oktober di 6.747,38 dan kemudian rebound ke 7.127,78 dan close di 7.052,5 pada tanggal 1 November 2022 saat video ini dibuat. Sehingga terbentuk inverted head and shoulder pattern yang merupakan pola pembalian arah dari bearish ke bullish dengan target 7.500 pada saat terjadi window dressing dan January Effect di tahun 2022 ini. Saat ini saya ingin berbagi kepada Anda tips investasi saham saat akan terjadi window dressing dan January Effect. Yang pertama, alokasikan dana investasi. Siapkan alokasi dana khusus di pos I atau pos investasi dengan cara menyisihkan dana 10-20% dari gaji bulanan atau penghasilan Anda. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Miliki 5 Pos Keuangan agar kamu bisa kaya dan makmur. Yang kedua, belilah saham blue chip yang menjadi pendorong utama IHSG. Saham blue chip merupakan saham dengan market kapitalisasi di atas 40 triliun rupiah. Untuk lebih jelasnya tentang saham blue chip, lihat video saya berjudul Inilah Ciri Saham Blue Chip. Yang ketiga, lakukan analisa fundamental dan analisa teknikal saham yang mau dibeli. Analisa fundamental dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Mengapa Investor Harus Membaca Laporan Keuangan. Untuk analisa teknikal, bisa dianalisa lewat pergerakan harga saham pada rentang waktu tertentu, serta informasi titik tertinggi dan terendah saham. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Cara Tepat Menentukan Beli dan Jual Saham. Yang keempat, lakukan pemilihan saham dan akumulasi pembelian saham di bulan November dan Anda bisa mulai melakukan profit taking di akhir bulan Desember dan bulan Januari saat terjadi window dressing dan January Effect. Suatu saham yang mengalami efek window dressing di tahun yang lalu
belum tentu polanya akan sama dengan tahun ini. Demikian pula dengan saham blue chip. Jangan buru-buru tergiur label blue chip. Pastikan dulu dengan menganalisa laporan keuangannya tahun ini. Pada tahun 2022 ini, fenomena sell in May terjadi di bursa saham Indonesia dan Amerika. Demikian juga fenomena Halloween effect juga terjadi di bursa saham Amerika mulai awal September sampai bulan Oktober 2022. Sedangkan di bursa saham Indonesia mulai dari pertengahan September sampai dengan pertengahan bulan Oktober. Seringkali jika di suatu tahun terjadi fenomena sell in May dan fenomena Halloween effect, biasanya juga akan terjadi fenomena window dressing dan January effect. Sehingga jika terjadi koreksi di bulan November ini adalah merupakan sebuah peluang untuk mendapatkan harga saham murah untuk dijual pada bulan Desember dan Januari. Apalagi saat ini terbentuk pola inverted head and shoulder. Sektor apa saja yang mempunyai peluang untuk mengalami window dressing dan January effect tahun 2022 ini? Yang pertama, sektor energi yang mendapat keuntungan karena musim dingin di Eropa tahun ini dalam kondisi krisis energi. Sehingga emiten seperti Pegas, kemudian Medco memiliki kans atau peluang untuk mengalami window dressing. Yang kedua adalah kuartet Big Bang, di mana berdasar laporan keuangan tahun 2022, loan to deposit ratio daripada kuartet Big Bang ini cukup tinggi, seperti BBCA 66,8%, BBRI 89%, BMRI 85,7%, BBNI 90,01%. Sehingga memiliki cost of fund yang rendah dan kenaikan suku bunga membuat net interest margin daripada keempat Big Bang ini juga akan naik. Tetapi kondisi ini mungkin berbeda dengan bank kecil atau bank digital yang memiliki cost of fund yang cukup tinggi karena bunga deposito mereka lebih tinggi daripada keempat Big Bang tersebut. Yang ketiga, sektor defensive stock yang merupakan kebutuhan pokok sehingga tahan terhadap resesi seperti sektor consumer goods. Yang keempat, sektor yang berkaitan dengan proyek IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara yang sudah melakukan pembangunan tahun 2023 karena target Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Agustus 2024 merayakan Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Sehingga dalam hal ini, sektor konstruksi dan basic material seperti semen, baja, beton, dan bahan bangunan lain, logistik, dan lain-lain mempunyai kans untuk mengalami window dressing dan January effect juga. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.